Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi dengan saya Bella. Di sini saya akan menemani kalian selama beberapa menit ke depan untuk ngobrol santai di program Dunia Kerja by JKT Rex. Dengan topik kita kali ini adalah wanita karir. Siapa kira-kira wanita karir yang kali ini nemenin saya ya? Wanita karir tersebut adalah Ibu Ana. Halo Ibu Ana, Business Development dari PT ACS Register Indonesia. Apa kabar Bu Ana? Baik, alhamdulillah Bella. Alhamdulillah ya Ibu, syukur alhamdulillah. Gimana tadi perjalanan ke sini Bu? Iya, tadi kebetulan ada meeting dengan 2 klien, lalu kemudian langsung mampir ke sini karena kan diundang oleh Jakarta Rex ya. Iya, Oke. betul. Makasih ya Ibu atas kehadirannya. Iya, sama-sama, dengan senang hati. Untuk tadi udah sempat ke klien ya? Berarti udah mulai-mulai ketemu klien? Sebenarnya sih kita tetap mengikuti protokol kesehatan gitu ya, tetap pakai masker gitu kan. Cuma memang karena memang ini urgent harus ketemu, jadi mau nggak mau saya harus datangin kliennya. Oke, Seperti tapi itu. untuk PSBB nanti mulai minggu depan berarti udah stop lagi. Iya, berarti kita udah pure WFH di rumah gitu. Oke, tetap jaga kesehatan ya Bu walaupun di sama-sama. rumah. PT ACS Register Indonesia sendiri bergerak dalam bidang apa Bu? Oke, ACS adalah perusahaan yang bergerak di bidang pembuatan jasa, di mana kami dari ACS Indonesia membantu setiap perusahaan yang ingin membuat sertifikat ISO. Dan jika perusahaan itu sudah membuat sertifikat ISO, berarti perusahaan tersebut telah memenuhi jaminan kualitas yang sesuai dengan standar internasional, gitu ya. Apa sih benefitnya kalau suatu perusahaan itu Ya pasti kan mempunyai teman-teman ISO juga ya? ada yang bertanya kayak Iya. gitu. Itu adalah salah satunya aja, mungkin banyak dari keuntungannya, cuma beberapa hal yang dapat saya sampaikan di sini adalah untuk meningkatkan kredibilitas perusahaan. Yang pertama, kemudian untuk meningkatkan citra perusahaan gitu ya, kemudian untuk meningkatkan produktivitas perusahaan, seperti itu. Kalau untuk dari ISO-nya sendiri itu untuk perusahaannya itu bisa perusahaan apa aja atau bagaimana Bu? Oh ya, semua jenis perusahaan itu bisa Oke. membuat sertifikat ISO. Jadi untuk makanan Oh iya, segala apa aja. macam itu ada kategorinya Iya masing-masing pasti, ya. kita ada standar-standar yang memang sesuai dengan skup-skup yang perusahaan tersebut butuhkan gitu. Ibu biasanya itu masuk ISO menawarkan kemana? Ke konsultan atau bagaimana? Macam-macam, ada konsultan, juga ada langsung ke perusahaan yang terkait gitu, sesuai dengan kebutuhan mereka masing-masing. Untuk teman-teman mungkin yang punya perusahaan dan belum berstandar ISO bisa lah langsung hubungin ke Bu Ana ke Business Development PT ACS Register Indonesia ya, atau mungkin yang konsultan nih lagi nyari untuk badan sertifikasi ya bisa langsung hubungin ke Bu Ana, oke? Ya, dengan senang hati. Untuk minggu depan itu kan Jakarta udah PSBB ketat lagi nih Bu, berarti Ibu udah kembali lagi ke WFH yang tadi Ibu bilang. Oke. Untuk di rumah itu anak pasti e-learning ya? Ya, Online. sampai sekarang anak kan masih belum bisa sekolah gitu kan, jadi mereka belajar dari rumah gitu. Ngebagi waktu Ibu antara WFH sebagai business development sama anak lagi belajar e-learning itu bentrok atau gimana Bu? Enggak sih, sebenarnya memang kebetulan saya punya 2 anak gitu ya. Yang pertama dia sudah alhamdulillah mudah-mudahan selesai nih di tahun depan gitu, lagi skripsi sekarang. Amin. Yang kedua masih SMA gitu. Memang saya concern ke anak yang nomor 2 nih ya, karena kita ngomongnya si bungsu nih ya gitu. Memang harus selalu diawasin kan. Sebenarnya gini, dari awal sih memberi pengertian kepada anak saya yang kecil ini gitu ya, memberi pengertian bahwa di masa pandemi saat ini semua kegiatan dari rumah gitu, belajar dari rumah, kemudian beribadah dari rumah gitu. Jadi saya sampaikan kepada anak saya ini yang kecil gitu. Jadi saya minta kerjasamanya dengan dia supaya melakukan pekerjaannya dengan baik, melakukan tugas-tugasnya dengan baik. Karena kan memang di sekolahnya ini kan setiap hari ada tugas dari gurunya. Dan kalau nggak salah itu dikumpulkan seminggu sekali gitu ya. Jadi memang setiap hari saya ingatkan dia. Jadi sebelum saya buka laptop, saya kerja, itu saya ingatkan sama dia bahwa tugas apa nih hari ini gitu. Nah biasanya dia udah tahu tuh gitu. Kecuali ada yang susah, dia akan nanya ke saya gitu. Dan kalau saya bisa bantu ya saya akan bantu. Jadi untuk Ibu nggak ada alasan untuk berkarir, tetap berkarir, tapi anak diperhatikan ya pastinya. Iya. Jadi Alhamdulillah anak udah besar gitu ya. Jadi Iya. dia udah bisa punya tanggung jawab sendiri gitu. Walaupun memang tidak bisa ditinggal 100% gitu. Kita sebagai orang tua harus tetap mengawasin gitu. Seperti itu sih. Untuk Ibu sendiri kerja itu udah mulai dari kapan? Jadi wanita karir sekaligus jadi ibu rumah tangga. Kalau untuk bekerja itu sebenarnya dari 2007 ya gitu. Waktu kecil tuh yang paling kecil itu umur 3 tahun gitu. Oh, berarti si bungsu udah dari kecil ya Iya, Ibu tinggal. iya. Jadi dia nggak SMA ini baru Ibu Oh tinggal. iya betul. Jadi udah biasa lah. Ya gitu. tapi selalu terawasi dengan Ibu pergaulannya.
Si bungsu Oh, itu iya. cewek atau cowok? Cowok kebetulan. Cowok kebetulan. Ah, ah, ah. Jadi itu gimana kan kalau anak cowok itu pastinya kadang suka mau main aja ke sana ke sini kayak gitu. Itu gimana? Ibu tetap bisa mengawasinya? Iya, pasti. Jadi kan saya tahu temennya siapa, saya tahu dia pergi kemana, dan dia juga selalu ngomong ke saya kemana gitu. Dan ya kan namanya anak-anak kan kadang-kadang juga kan ada bandelnya ya, wajar lah namanya laki-laki Iya. gitu ya. Saya sih sebenarnya memberi kebebasan, cuma memang kebebasan bertanggung jawab gitu. Jadi dia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Tapi sih sejauh ini aman-aman aja sih. Maksudnya Alhamdulillah. nakalnya masih wajar gitu, nakalnya anak-anak. Mungkin kan teman-teman yang di rumah nih masih pada bingung Bu, ngebagi waktunya antara jadi wanita karir, sekalian ibu rumah tangga, atau mungkin kan ada yang jadi wanita karir tapi ibu rumah tangganya nggak kepegang tugasnya, terus jadi ibu rumah tangga tapi mau jadi wanita karir, mungkin bisa dikasih tips buat ibu kan, apalagi anak ibu udah 2, mungkin udah ngelewatin masa-masa itu, kerja dari 2007, sekarang 2020, udah 13 tahun loh guys, hebat banget ya Bu Ana. Oke, kalau tipsnya itu adalah mungkin sama dengan ibu-ibu yang lain ya, ibu-ibu yang juga berprofesi sama seperti saya gitu, wanita karir dan ibu rumah tangga. Jadi gini, ini sebenarnya alhamdulillah saya diberi support sama keluarga gitu ya, suami yang support saya, mengizinkan saya bekerja, keluarga juga terutama anak-anak ya, gitu. Mengizinkan saya bekerja dengan catatan tetap harus menjalankan kewajiban sebagai ibu rumah tangga. Jadi di sini kita pintar-pintar waktu sebenarnya ya. Jadi Untuk yang pertama itu Iya. pasti support ya Bu. Iya, pertama adalah support gitu dan izin dari keluarga, izin dari suami gitu ya. Karena kan memang tanpa izin dari dia juga saya nggak bisa bekerja di luar gitu Iya, kan betul. ya. Nah, kemudian pintar bagi waktu sebenarnya, pintar bagi waktu antara sebagai wanita karir dan ibu rumah tangga gitu. Seperti misalnya gini, ini kita bicara sebelum pandemi ya. Sebelum pandemi itu memang sebelum saya bekerja itu saya setiap pagi selalu menyiapkan keperluan suami dan anak-anak gitu, dari sarapannya, pakaiannya, bekalnya gitu ya, vitaminnya, semuanya gitu. Jadi saya harus pastikan suami dan anak-anak itu sudah beres gitu ya, baru saya bekerja gitu. Jadi supaya saya juga lebih fokus untuk bekerja di kantor gitu, karena di sini udah oke, ini udah beres gitu. Ya pokoknya intinya apapun sih caranya silakan aja, mana yang terbaik gitu ya. Cuma intinya adalah tetap harus bisa manage waktu antara sebagai ibu rumah tangga dan sebagai wanita karir gitu. Yang kedua itu adalah menjaga pola hidup dan emosi. Itu maksudnya dalam artian apa Bu? Ya, pola hidup maksudnya adalah menjaga kebugaran tubuh supaya kita tetap fit. Karena terus terang di sini saya mempunyai 2 fungsi gitu ya. Fungsi pertama sebagai ibu rumah tangga dan fungsi kedua sebagai wanita karir. Itu pasti membutuhkan energi banget tuh, energi yang banyak ya kan. Jadi kita harus siap-siap nih. Dalam arti kata kita harus siap fisik nih, stamina gitu ya. Dengan apa? Dengan berolahraga, dengan makanan yang bergizi, cukup tidur, menghindari stres gitu kan. Seperti itu. Jadi kalau kita bugar, insya Allah kita bisa handle nih 2 fungsi ini gitu loh, sebagai ibu rumah tangga dan sebagai wanita karir. Oke. Yang kedua, mengendalikan emosi. Kenapa saya bilang mengendalikan emosi? Karena yang namanya hidup itu pasti banyak masalah, ya betul. kan? Terutama di masalah kantor dan juga mungkin masalah di rumah tangga. Tapi itu semua harus kita jalanin, ya kan? Karena menurut saya tidak ada masalah yang tidak selesai, pasti ada jalan keluarnya. Nah, begitu juga dengan pekerjaan gitu kan. Jadi yang saya bilang di sini memanage emosi gitu, mengendalikan emosi adalah saya tidak pernah bawa masalah kantor ke rumah. Jadi begitu saya sampai rumah, ya udah saya pur sebagai ibu rumah tangga gitu loh, sebagai istri dan sebagai ibunya anak-anak gitu. Jadi saya tinggalkan masalah di kantor, walaupun misalnya hari ini masalah kantornya cukup ribet banget, sulit gitu, belum ketemu nih jalan keluarnya, tapi saya nggak pernah bawa itu ke rumah gitu loh. Jadi karena menurut saya nggak fair ya, kalau begitu kita di rumah, anak-anak yang kena gitu loh, kena omel, kena apa gitu. Jadi saya selalu nggak pernah bawa masalah ke rumah. Begitupun juga dengan masalah di rumah, saya nggak pernah bawa juga ke kantor gitu kan. Supaya apa? Karena kebetulan kan saya kan bekerja banyak ketemu orang. Meeting sana sini, ketemu orang gitu, ketemu klien. Jadi kayaknya pasti akan menimbulkan masalah baru nih kalau saya nggak manage nih emosinya gitu. Jadi sebisa mungkin seperti itu, tidak bawa masalah di rumah ke kantor. Jadi kita benar-benar profesional gitu. Seperti itu sih sebenarnya. Dan yang ketiga adalah me time. Me time adalah punya waktu untuk diri sendiri, ya kan? Karena kita pasti jenuh dong dengan aktivitas yang seperti ini gitu ya. Bekerja, berumah tangga, jadi wanita karir gitu. Kita pasti harus ada waktu untuk menyenangkan diri sendiri.
Macam-macam sih, terserah aja dari teman-teman, mungkin sesuai Ada dengan yang ngopi hobinya. ya, ada yang ngopi Apa sendiri atau iya gimana? gitu. Apa aja yang membuat kalian senang, lakukan aja gitu loh. Mungkin ada yang suka masak, ada yang suka baca gitu kan ya, atau ada yang suka apa aja lah yang menurut kalian enjoy, lakukan gitu. Kalau saya biasanya saya baca gitu ya, atau mungkin ke salon gitu ya. Atau saya kebetulan saya suka binatang nih, saya punya kucing di rumah gitu. Lucu Biasanya saya kalau misalnya lagi stres, saya ajak mereka main gitu loh. Jadi paling nggak kita bisa segar lagi gitu setelah itu. Gitu sih, paling nggak me time itu harus tetap ada gitu di sela-sela waktu luang kita. Nah, itu yang ketiga ya. Dan terakhir, kita masih ikhlas. Ikhlas, maksud kata gini, ikhlas menjalankan dua profesi ini gitu loh. Ikhlas menjadi ibu rumah tangga karena kita akan mendapat pahala di situ gitu, lillahi ta'ala lah gitu kan ya. Dan yang kedua, ikhlas bekerja sebagai wanita karir, dan dalam arti kata kita mencintai profesi kita. Jadi kita ada passion di situ gitu. Kalau kita mencintai pekerjaan, otomatis kita tidak terbebani, ya kan? Yang namanya masalah pasti ada gitu ya kan. Namanya tapi hidup iya, betul. Tapi kita harus jalanin itu dan kita harus hadapi itu gitu loh. Ya kayak gitu sih. Mudah-mudahan bisa tipsnya bisa membantu ya teman-teman ya, yang memulai sebagai wanita karir ataupun plus sebagai ibu rumah tangga. Itu. Pastinya tuh ya guys, dicatat jangan lupa, kan ini berguna banget tuh. Paling orang tuh yang biasa dilupain tuh me time. Iya nggak sih? Kita tuh me time tuh kadang kayak saking jenuhnya marah-marah sendiri. Nah, kadang emosi juga nggak kekontrol kan pastinya. Bu Ana ini hebat banget ya guys, bisa ngebagi waktu antara anak, ibu rumah tangga dan pekerjaan. Apalagi bisnis development itu ada target kan pastinya, Bu. Iya. Itu makanya target tuh kadang-kadang kan ada orang yang bilang, aduh dikejar target, jadi semuanya terlampau lah. Makanya saya bilang tadi harus ada passion gitu. Kita mencintai pekerjaan itu. Ketika kita mencintai pekerjaan itu nggak beban gitu. Walaupun memang beban juga, ada target, tapi ya pasti akan ketemu triknya nanti kan gitu. Insya Allah lah bisa berjalan berkesinambungan dua-duanya dengan baik ya. Yang penting tadi itu ikhlas. Oke? Jangan lupa juga guys ibadahnya, karena seusaha apapun kita kalau ibadahnya juga kurang, pasti hati juga ngerasa nggak tenang ya, Bu, pastinya. Betul. Jadi apalagi pandemi kayak gini juga kita harus tetap jaga kesehatan. Ibu juga jaga kesehatan ya, Bu. Apalagi Ibu sering ketemu di luar, pasti sampai rumah langsung bersih ya. Iya, pasti kita tetap ikuti protokol kesehatan. Kalau untuk kantor Ibu itu, sebelum kan Ibu ini sempat ketemu klien-klien, itu ada rapid test secara berkala atau bagaimana? Iya, kebetulan di ACS kita ada rapid test gitu secara berkala. Alhamdulillah ya, Bu. Jadi tetap pastiin dirinya kita itu kan takutnya bawa ke rumah virus atau apa, apalagi ada anak, kucing, suami. Takutnya mereka baik-baik aja, tapi kita yang bawa gimana ya? Di sini juga kita pasti jaga kesehatan. Tadi sebelum masuk di sini kita juga pasti cuci tangan, pakai masker. Untuk kalian selalu tetapin protokol kesehatan dimanapun kalian berada. Apalagi sekarang kasusnya makin melonjak tinggi kan guys. Jangan lupa cuci tangan, selalu pakai masker, selalu jaga kesehatan, makan makanan bergizi. Dan walaupun kalian WFH, harus tetap berolahraga biar tubuh kuat dan sehat terus ya guys. Saya Bella pamit dari Jakarta Rex. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa subscribe, karena subscribe itu bentuk dukungan kalian untuk kita. Terima kasih juga Bu Ana sudah datang. Sama-sama. Dadah.